Aceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandri dengan NIM 2115052. Perkenalkan, nama saya Samuspa dengan NIM 2115032. Perkenalkan, nama saya Nela Marlina dengan NIM 2115032. Di sini kami ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan Jawari, MPD. Di sini kami akan memberi contoh penyelesaian soal yang pertama, yaitu mengenai pembayaran zakat mal berupa zakat pertanian, zakat emas, zakat profesi, beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, pada bagian saya sendiri, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus serta penyelesaian pada zakat pertanian. Baik, untuk contoh kasusnya itu sendiri, bisa saya bacakan, yaitu Ibu Nunung adalah seorang petani yang memiliki lahan yang seluas 4 hektar dan ia tangani dengan jeruk. Selama pemeliharaan, biaya sebesar Rp 55 juta rupiah. Ketika panen, hasilnya sebanyak 9 ton jeruk. Berapakah zakat hasil kami yang perlu dibayarkan Ibu Nunung? Nah, kita harus ketahui untuk sihatnya itu 1 tahun berjalan, lalu untuk nisabnya itu 750 kg bagi zakat pertanian. Karena Ibu Nunung telah menghasilkan 9 ton atau jika diakumulasikan jadi kilogram yaitu 9.000 kg, maka Ibu Nunung harus diwajibkan membayar zakat pertanian. Untuk penyelesaiannya sendiri, yaitu yang pertama 9 ton jeruk kita rubah menjadi kilogram, yaitu dengan total 9.000 kg jeruk. Lalu untuk tarifnya sendiri atau kadar zakatnya itu 5% jika menggunakan biaya irigasi dan 10% jika tidak menggunakan biaya irigasi. Nah, Ibu Nunung tadi menggunakan biaya irigasi sebesar 5 juta, maka dia menggunakan kadar atau tarif zakatnya yaitu 5%. Lalu jika kita masukkan ke rumus, 9 kg jeruk dikali 5% sama dengan 450 kg jeruk jika kita bayarkan dengan hasil tani. Lalu jika kita mau membayarkan dengan uang tunai, maka 9 kg jeruk kita kali dengan harga jeruk yang pada saat ini 10.000 per kilogram, maka 9.000 kg jeruk dikali dengan 10.000 rupiah yaitu 90 juta rupiah. Lalu kita bagikan dengan kadar atau tarif zakat 5%. Jadi 90 juta rupiah dikali 5% yaitu 4.500.000 rupiah. Maka bisa disimpulkan jika dibayar dengan hasil tani maka 450 blok, jika dibayar dengan uang tunai yaitu 4.500 rupiah. Hanya ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai salah satu contoh kasus zakat pertanian beserta penyelesaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai zakat emas, di mana contoh soalnya itu adalah Bu Sofi memiliki simpanan 4 kg emas dan masa kepemilikannya sudah 1 tahun. Jadi wajib menunaikan zakat emas yang wajib dibayarkan ialah dengan harga emas 1 gram 500.000. Jadi sihabnya itu sudah mencapai 1 tahun dengan nisabnya itu 85 gram, di mana Bu Sofi tadi memiliki simpanan emas sebesar 4 kg atau jika dirubah ke gram menjadi 4.000 gram. Jadi penyelesaiannya itu adalah emas 4 kg sama dengan 4.000 gram, emas 1 gram tadi harganya 500.000, kemudian tarifnya itu sebesar 2,5%, jika dibayar dengan emas 4.000 gram dikali 2,5% hasilnya adalah 100 gram jika dibayar dengan emas, dan jika dibayar dengan uang adalah 4.000 gram dikali 500.000 hasilnya adalah 2 miliar, dan jika dirubah jadi 2,5% dikali dengan 2 miliar hasilnya adalah 50 juta. Baik, itulah jadi biaya ataupun zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Sofi. Jika dibayar dengan emas, Bu Sofi harus mengeluarkan zakat sebesar 100 gram emas, dan jika dibayar dengan uang, Bu Sofi harus mengeluarkan biaya sebesar 50 juta. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan Abdi adalah seorang dosen pada sebuah universitas dengan gaji per bulan 10 juta rupiah. Berapakah zakat yang perlu dibayarkan Abdi? Nah, jadi di sini nisab zakat profesi dijelaskan dengan zakat emas yaitu 85 gram. Nah, misalkan harga emas segini itu 500.000, jadi 85 gram dikali 500.000 sama dengan 42.500.000. Nah, sihabnya itu 1 tahun.
gaji Pak Abdi 1 bulan itu kan 10 juta, maka dikalikan 12 bulan sama dengan 120 juta. Jadi Pak Abdi sudah wajib membayar zakat profesinya. Penyelesaiannya tarifnya itu 2,5%. Itu 2,5% dikali gaji per tahun. 2,5% per 100 dikali 120 juta sama dengan 3 juta. Jadi itulah zakat profesi yang harus dibayarkan Pak Abdi sebesar 3 juta rupiah. Itulah pembahasan mengenai zakat profesi. Saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-B, yaitu pembagian waris disertai contoh kasus serta penyelesaiannya. Sebelum kita masuki contoh kasus serta penyelesaiannya, maka di sini saya akan menjelaskan dulu pewaris dan juga ahli waris. Pewaris itu adalah orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta warisannya. Sedangkan ahli waris ini orang yang berhak atas warisan tersebut, dan ahli waris ini haruslah orang yang masih hidup. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai waris. Di sini saya menjelaskan mengenai pembagian warisan dalam keluarga. Yang pertama yaitu jika suami meninggal, maka istri mendapatkan 1/2 jika tidak memiliki anak, dan mendapatkan 1/6 jika memiliki anak. Lalu bapak mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki cucu, dan mendapatkan 1/6 jika memiliki cucu. Lalu ibu mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki cucu, dan mendapatkan 1/6 jika memiliki cucu. Lalu untuk anak laki-laki juga dia mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan itu mendapat 1 bagian. Lalu jika istri yang meninggal, suami mendapatkan 1/2 jika tidak memiliki anak, dan mendapatkan 1/4 jika memiliki anak. Lalu untuk ibu sama, mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki cucu, dan mendapatkan 1/6 jika memiliki cucu. Dan untuk bapak sama, mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki cucu, dan mendapatkan 1/6 jika memiliki cucu. Dan untuk anak perempuan dan anak laki-laki sama, itu perbandingan yang 2 berbanding 1. Anak laki-laki mendapat 2 bagian, dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menyelesaikan contoh kasus atau contoh soal beserta penyelesaiannya, di mana seorang perempuan atau istri meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkannya itu sebesar 840 juta, maka perhitungan warisnya adalah penyelesaian. Suami mendapatkan 1/4 karena memiliki anak, sedangkan ibu mendapatkan 1/6 karena memiliki cucu. Anak laki-lakinya tadi majmuk sihamnya itu sebesar 12, jadi anak laki-lakinya itu sisa sebesar 7 siham. Sedangkan nominal hartanya itu tadi 840 juta dibagi 12 sebesar 70 juta. Jadi kalau suami tadi 3 siham dikali 70 juta sebesar 210 juta. Sedangkan ibu sihamnya itu sebesar 2 dikali total harta tadi 70 juta sebesar 140 juta. Sedangkan anak laki-laki sisanya itu tadi 7 siham dikali dengan total hartanya itu tadi 70 juta atau sekitar 490 juta. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama membacanya, misalkan jenazah ini adalah jenazah laki-laki dengan membaca niat, nama itu husla, adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini dikarenakan Allah Ta'ala. Dan misalkan jenazah ini perempuan dengan membaca niat, nama itu husla, adaan hazil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini dikarenakan Allah Ta'ala. Kedua, hendaklah memakai sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu, tata cara memandikan jenazah laki-laki adalah membersihkan bagian giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, jari tangan, dan jari kaki, serta rambutnya. Setelah itu, tata cara memandikan jenazah laki-laki adalah membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya dengan tekan perut mayit secara perlahan-lahan agar apa yang di dalamnya keluar.
Baik, tata cara memandikan jenazah laki-laki yang selanjutnya yaitu siram mulai dari sisi kanan ke kiri dengan air biasa atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Selanjutnya yaitu menyiram atau basuh dari bagian kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Kemudian siram sebelah kanan dan kiri si mayit masing-masing sebanyak 3 kali. Sebelah kanan 3 kali. Kemudian di sebelah kirinya juga sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah miringkan mayit ke kiri, kemudian basuh bagian mayit kanan sebelah belakang, dan kemudian memandikan jenazah laki-laki adalah melanjutkan memiringkan mayit ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Kemudian selanjutnya adalah menyiram jenazah tadi dengan menggunakan air sabun baru. Selanjutnya melakukan wudhu terhadap jenazah sebagaimana kita mengambil wudhu pada sholat dengan membaca syahadat nawaitu berdoa bisada majidillahi ta'ala. Artinya saya niat wudhu untuk mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala dengan cara kemudian basuhlah mukanya sebanyak 3 kali. Setelah itu tuduhkan dari jari-jari ke bagian siku sebanyak 3 kali dari sebelah kanan, dan pada bagian kiri juga sama sebanyak 3 kali. Kemudian pada bagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian pada bagian telinga sebanyak 3 kali. Kemudian pada bagian kaki, jari-jari kaki sampai dengan kaki sebanyak 3 kali. Baiklah, yang terakhir atau bagian terakhir adalah setelah memandikan jenazah, kita akan mengeringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk. Kemudian digantikan dengan menggunakan kain yang kering tanpa memperlihatkan aurat jenazah. Baiklah, mungkin hanya itu saja bagaimana cara mempraktekkan atau memandikan jenazah laki-laki. Kita akan menjelaskan praktek cara melengkapan jenazah, di mana kita pertama menyiapkan 5 tali untuk melengkapan jenazah. Baik, saya susun dulu talinya sesuai tubuh jenazah. Lalu setelah kita menyusun tali yang telah kita siapkan, kita akan memasang atau meletakkan kain kafan. Kain pertama diletakkan sebelah kanan. Lalu kain kafan keduanya kita letakin sebelah kiri. Lalu untuk kain ketiganya kita letakin di tengah-tengah. Setelah kita letakkan kain kafannya, kita rapikan tali yang telah kita susun tadi agar sesuai dan rapi. Baik, setelah itu kita mengangkat jenazah. Mengangkatnya harus hati-hati, jangan sampai aurat jenazah tersebut terlihat. Nah, lalu setelah jenazah kita letakkan, kita ambil kapas, kita letakkan pada gigi
Ya. Setelah jenazah kita akadkan, kita ambil kapas, kita tutup pada lubang hidung, lubang telinga, serta lubang kubur. Lalu setelah itu kita angkat kain ketiga. Setelah di sebelah sisinya, rapikan. Setelah itu kain kedua, kain lalu kain ketiga, rapikan. Setelah rapi, kita tarik dulu kain yang sebagai penutup aurat. Ya. Nah, setelah sudah ditarik seperti ini, kita tarik kain penutup aurat dengan hati-hati, jangan sampai aurat pada jenazah tersebut terlihat. Setelah itu kita lakukan pengikatan kepada jenazah di mana talinya panjang sebelah kiri. Mengapa talinya panjang sebelah kiri? Karena agar nanti pada penguburannya lebih gampang dibuka. Nah, setelah jenazah dikafani seperti ini, jenazah siap untuk disolatkan. Tidak akan dipastikan tata cara menyolatkan jenazah. Nah, misalkan jenazahnya itu perempuan, maka posisi imam itu di tengah-tengah atau di ini. Nah, misalkan jenazahnya itu laki-laki, posisi imamnya itu di kepala. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Nah, bentuknya itu Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadhil mayyiti arba'at takbiratin wa tahlil mayati maman dan salah. Jika kita menjadi makmum, maka makmum dan salah. Artinya saya niat sholat jenazah laki-laki ini 4 takbir, 2 wilayah menjadi imam karena Allah dari salah. Allahu Akbar. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya takbir lagi. Allahu Akbar. Kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Bacakan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu wa nah, jika jenazah perempuan, maka Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa fu'anha. Selanjutnya takbir lagi. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, jika jenazahnya perempuan tinggal digantikan saja ayat ujungnya menjadi ha. Selanjutnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa. Itulah tata cara salat jenazah. Saya akan mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama itu meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Nah, selanjutnya letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Selanjutnya posisi jenazah yakni miring ke kanan, miring ke kanan sebelah
setelah selesai menguburkan jenazah tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan doanya antara lain Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, yang artinya ya Allah ampunilah dia. Dan sebelum dikuburkan itu kita harus membuka tali-talinya ini, lalu baru dikuburkan. Tali tengah baru kita memasangkan liang lahat. Ya, dan terima kasih. Baik, sekian video dari kami. Jika ada salah kata kami minta maaf kepada Allah. Kami mohon